Francis, saya Aryani. Saya mau ngikuti webinar online tentang langkah mudah menyeimbangkan imun sistem. Perlu sekali loh buat kesehatan kita, apalagi saat sekarang ini. Yuk ikuti. Segala sesuatu kalau kita mau sehat itu kita harus happy ya, sebenarnya ya, happy. Nah, pada saat kita happy itu hormon-hormon tubuh kita berfungsi secara maksimal ya. Nah, pada saat berfungsi maksimal, maka otomatis kita jadi sehat. Jadi keseluruhan itu adalah harmoni yang paling penting ya. Nah, di sini kita lihatlah ya, gambar-gambar itu sebenarnya menunjukkan sebenarnya untuk sehat itu kita simple ya. Next gambarnya. Nah, sebelum masuk babak berikutnya nih, lihat kan ya, ada bulat-bulat di sana yang ditangkis ya. Nah, itu saya perkenalkan, nama saya Lani ya, saya dari Tangerang, dan hari ini adalah webinar kita di mana kita diikuti dari berbagai kota ya. Nah, sebelumnya tadi jam 1 pun kita ada webinar juga, tapi webinarnya lebih ke arah internasional, jadi yang diikuti oleh 5 benua ya. Jadi jam 1 kita juga tadi selesai webinar, dan jam 2 ini kita nyambung lagi di webinar kita sekarang ya. Jadi salam kenal dari saya, Lani ya. Saya lanjut ya. Nah, jadi gimana sih untuk perlindungan terbaik untuk daya tahan tubuh itu sebagai imun sistem itu yang paling penting ya. Jadi hari ini kita tidak bisa menghindari keadaan hari ini nih. Jadi kita mesti berdamai juga. Kita mesti berdamai dengan keadaan hari ini. Kita terima, tapi kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita, itu yang paling penting ya. Nanti di sini saya akan sharing, dan teman-teman saya juga akan sharing bagaimana sih imun tubuh kita supaya bekerja secara maksimal, sehingga kita tuh nggak worry, nggak takut, atau nggak buat yang berlebihan. Jadi tubuh kita malah jadi sakit ya. Informasi ini penting banget, dan semoga informasi yang akan kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, next gambar berikutnya. Nah, ini ada video bagus banget nih ya. Video ini menginspirasi banget, dan video ini benar-benar adalah buat saya adalah kabar baik ya. Kabar baik bahwa kita sebenarnya nggak usah takut gitu. Apapun itu kita nggak ada takut. Nah, dokter ini akan memaparkan gimana sih tubuh kita berfungsi sebenarnya ya. Nah, ini teman-teman atau proensis benar-benar simak video ini. Oke, next, lanjut Bu videonya. Videonya dulu ya. Jadi kita biasa I'm a naturopath. I've been in medicine for 60 years. The last 40 years I've devoted to stage 4 cancer. Primarily because my doctor friend said there was no cure for cancer. My practice on cancer is based on the work of Dr. Otto Warburg, a German scientist who was brilliant and proved after several thousand experiments that the only cause of cancer was a 35% hypoxia. That means a 35% drop in oxygen in the body. The body will heal itself. It's this hypoxia that causes cancer to become active. Cancer is just another harmless parasite in the body. Later in life, when people become acidic and the oxygen drops by 35%, this can be due to strong negative emotions. Pancreatic cancer has always been my experience is due to a lot of anger. Breast cancer, as I've said, is due to internal anger, mostly at men. This causes the body to become acidic. The cancer patient pH will be anywhere from 5.5 to maybe 5. At 4.5, the cancer patient will die because his body is in acidosis. You have to build up your immune system to get well. You have to get rid of the acidosis. That is primary consideration. If you get rid of the acidosis, your pH will go up 7.2, 7.4. You keep it there 3 to 4 months. And believe it or not, in most cases, the patient is in remission. Wow, dahsyat banget ya, benar-benar luar biasa banget ya. Jadi dibilang sebenarnya untuk cancer aja itu kita hanya cukup menjaga pH tubuh kita
ya dia bilang ya pH tubuh kita tuh berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Nah pada saat kita menjaga pH seimbang 3 sampai 4 bulan, bahkan dia bilang di tubuh yang basah kanker itu nggak bisa hidup, ya itu luar biasa banget ya. Nah dia bilang marah ya, kemarahan juga sama ya. Jadi kemarahan juga menyebabkan tubuh kita menjadi asam ya. Jadi kita marah, kita kesel, kita khawatir, kita takut. Ya makanya dalam kondisi saat ini ya virus corona ini ya, sebenarnya kita jaga juga adalah pikiran kita dan perasaan kita sebenarnya. Kenapa? Karena ketakutan yang berlebihan atau kekhawatiran yang berlebihan menyebabkan tubuh kita jadi asam. Nah, tubuh yang asam itu gampang banget orang kena penyakit. Ya, jadi bukan hanya kita makan vitamin C, makan suplemen atau apapun gitu ya, dan kita protek diri kita, tapi kalau pikiran kita nggak jaga, itu juga sama ya. Jadi tubuh kita jadi asam. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah jaga tubuh kita untuk tetap basah. Kenapa? Karena kanker aja tidak bisa hidup di daerah yang tubuhnya alkali atau basah. Ya, jadi oke banget ya videonya ya. Nah, kita lanjut ya, next. Nah, ini kesimpulannya nih, kesimpulan dari Dr. Bernardo tadi ya untuk hidup sehat. Sebenarnya jaga pH tubuh yang tadi 7,35 sampai 7,45. Nah, kedua adalah menjauhkan diri kita dari elektromagnetik dan jaga tingkat oksigen di dalam tubuh kita, itu penting. Nah, nanti elektromagnetiknya saya akan sharing lebih banyak ya. Nah, yang ketiga yang lebih tinggi lagi tingkatannya ya, yang perlu kita jaga adalah pola pikir atau mind kita. Makanya untuk sekarang ini saya anjurkan ke teman-teman, yuk kita mulai jangan banyak baca berita-berita yang hoax. Sekarang kan kita juga susah ya, banyak berita-berita yang hoax di luaran tuh yang bertaburan lah ya, yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita marah ya. Nah itu mengganggu kesehatan. Jadi benar-benar kita jaga pikiran kita. Nanti juga saya akan sharing lebih banyak di belakang ya tentang pikiran atau menjaga mind itu gimana sih gitu ya. Oke, next. Jadi sebenarnya tiga hal itu yang perlu kita jaga supaya kita tetap kali. Nah, saya akan sharing dari segi makanan dulu nih ya. Ini ada makanan sel gitu kan ya. Kenapa sih harus sel kita yang kita perhatikan? Karena sel tubuh kita adalah partikel tubuh kita yang paling kecil adalah sel. Nah, kalau selnya sakit, itu tubuhnya sakit. Nah, kita kadang-kadang nggak pernah memperhatikan makanan sel tubuh kita gitu loh. Pada saat kita makan tuh hanya kebutuhan mata, kita lihatnya ngiler, kedua kebutuhan lidah, sampai sini doang nih, sampai 1 jengkal dari mulut gitu ya. Nah setelahnya kalau kita makan, itu pertanyaannya sel kita makan juga atau enggak gitu ya. Nah kan saya akan sharing lebih banyak tentang makanan sel ini ya, karena ini good banget untuk teman-teman ketahui ya. Next. Nah ini ada satu video ini bagus banget. Video ini juga sangat menginspirasi, jadi teman-teman benar-benar simak video ini ya. Video ini berbicara tentang sel tubuh, jadi good banget deh. Jadi sama-sama kita simak ya. Saya juga akan simak juga karena buat saya ini pembelajaran juga banyak banget. Oke, mulai. Your body is made up entirely of cells. You are a pile of cells. Brain cells, bone cells, muscle cells, blood cells, and skin cells. Your cells all work together to create your thoughts, actions, and sense of well-being. How many cells do you think there are in your body? At least 100. There are about 100 trillion. Is that a lot? The health of your cells is your health. What? It's very simple. If you understand how your cells work and what makes them healthy or unhealthy, you will unlock the secret of health and wellness. Imagine trying to build a house with low-quality raw materials. The same can be said with the human body. If you don't feed the cells the right raw materials, how can you produce a healthy outcome within the body? Listen close. The health of the cell is determined by how easily nutrients can enter the cell and how fast the cell metabolizes those nutrients. Okay, tell me more. Okay, let's first talk about how cells get fed. In order for your cells to be fed, you need nutrients to easily pass through the membrane. When you eat, your body produces insulin to travel along with the nutrients in your bloodstream. Insulin is like a key that opens the lock on the cell to be fed. When the cell membrane is soft and the lock opens easily, insulin easily opens the door and lets the nutrients in to feed the cells. When the membrane is hard and the lock is jammed, insulin cannot open the door and the cell starves. In this case, nutrients pass from your body or get stored as fat.
Even though you are feeding your stomach, your body, which is made entirely of cells, is starving because insulin can't do its job properly. When this condition worsens, it can become type 2 diabetes, which is simply put, insulin resistance. No wonder Americans can't stop eating, and we have an obesity epidemic. The food we eat is causing us to starve. This is one of the first areas that we'll mention. It's not all about willpower. You didn't have the right information. Let's